Dung, dung, dung. Suara apa itu? Bukan. Itu bukan suara petir di siang bolong. Itu adalah suara ketukan hati yang patah, yang terbang bersama angin dari kaki gunung Welirang. Sampurasun, semangat pagi dan salam sejahtera untuk Dewan Juri yang terhormat. Serta teman-teman semua yang sedang menyaksikan video Kikan dari rumah. Saya Kikan, siap membawa kalian semua terbang ke masa lalu, ke sebuah desa yang sejuk di wilayah Gondang, Kabupaten Mojokerto. Terinspirasi dari buku yang berjudul Cerita Rakyat Mojokerto, karya Bapak Oni yang diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto. Yuk siapkan telinga dan hati kalian, karena kita akan mendengarkan kisah tentang Kemarindu Nyi Gongso. Di sebuah desa di Gondang, hiduplah seorang wanita yang luar biasa, bernama Nyi Gongso. Bayangkan teman-teman, biasanya pengrajin gamelan itu laki-laki. Tapi Nyi Gongso tangannya begitu gekar dan terampil, meneruskan bengkel almarhum suaminya. Ia tidak sendirian. Ada putri semata wayangnya yang bernama Pandan Sari, gadis yang ayu dan rajin. Setiap pagi, desa itu selalu riuh. Bukan cuma karena suara ketukan logam, tapi juga aroma harum dari dapur rumah-rumah warga. Bu, rehat sejenak, Bu. Ini Sari bawakan sarapan. Ada sego empal hangat sama onde-onde kesukaan ibu yang baru matang. Masih ngebul loh, Bu. Wah, anakku Pandan Sari. Pintar sekali kamu, Dok. Taruh di situ saja, Dok. Ibu selesaikan satu ketukan jaranan ini dulu. Doa dalam setiap ketukan besi ini, Dok, yang bikin gamelan kita suaranya magis. Masyarakat Gondang saat itu memang terkenal guyup. Kalau sore, mereka punya tradisi minum teh hangat bersama di gardu desa sambil menikmati senja. Kehidupan Nyi Gongso dan Pandan Sari begitu damai, sedamai gemercik air di sungai-sungai Gondang. Hingga pada suatu hari terdengar suara drap-drap, 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 drap-drap. Seorang utusan dari kota Raja Majapahit datang membawa segulung surat yang bertinta emas. Wahai Nyi Gongso, atas perintah Gusti Patih di kota Raja, buatkan sebuah gong emas yang paling megah. Suaranya harus bisa menggetarkan bumi Majapahit. Wah, mendapatkan titah itu, Nyi Gongso dan Pandan Sari bekerja siang dan malam tanpa lelah. 6 bulan penuh teman-teman, dan akhirnya gong itu pun selesai. Suaranya luar biasa, sangat merdu. Tapi 1 minggu, 2 minggu, sebulan, sang utusan tidak pernah datang lagi untuk mengambil gong itu. Nyi Gongso mulai gelisah karena uang modal sudah habis digunakan untuk membeli bahan emas. Sari, ibu cemas, Dok. Bagaimana kalau utusan itu lupa? Uang modal kita sudah habis. Bisakah kau pergi ke kota raja? Tanyakan para pihak istana tentang gong emas ini.
Baik, Bu. Sari akan berangkat naik dokar besok pagi. Ibu jangan khawatir. Sari pasti akan segera kembali setelah urusan ini selesai. Doakan Sari ya, Bu. Nyi Gongso melepas kepergian Pandasari di batas desa. Hati-hati di jalan ya, Ndok. Cepat pulang ya. Waktu terus berjalan. Hari jadi minggu, minggu jadi bulan. Pandasari tidak pernah kembali. Setiap senja, Nyi Gongso berdiri di depan rumah menatap jalanan setapak yang sepi. Hingga pada suatu hari, Pak Bejo, tetangga sebelah rumah yang baru saja pulang berdagang dari kota Raja Majapahit, berlari terengah-engah. Nyi Gongso, waduh Nyi, saya melihat Pandasari di kota Raja. Benarkah Pak Bejo? Kenapa dia tidak pulang? Apa dia sakit? Apa dia ditawan? Bukan, Nyi. Pandasari tidak sakit. Dia sudah menjadi istri pejabat tinggi di sana. Pakainya sutra. Terus, apa ya? Rumahnya megah. Tapi, waktu saya panggil namanya dan menyebutkan namamu, dia membuang muka. Dia merawat namanya dan bilang, tidak kenal dengan para jin gamelan miskin dari desa. Pandasari sudah melupakan kita, Nyi. Sari anakku, tega kamu, Dok. Ibu di sini nantimu. Tapi kamu... Hati Nyi Gongso hancur berkeping-keping. Luka itu begitu dalam. Sejak hari itu, Nyi Gongso tak lagi membuat gamelan. Yang ia lakukan hanyalah satu hal. Mengambil pemukul, berdiri di depan gong emas pesanan Majapahit dan memukulnya. Dung! Sari! Dengar suara ibu, Dok! Dung! Pulang, Dok! Ibu rindu padamu! Suara gong itu bergetar hebat, menggema lewat celah-celah tebing di gondang. Menembus kabut, terbang di bawah angin malam menuju arah kota raja. Nyi Gongso berharap getaran gong itu sampai ke telinga putrinya. Hari berganti hari. Nyi Gongso menolak makan. Tubuhnya mengurus, tapi tangannya tetap memukul gong. Hingga pada suatu hari yang sangat dingin, desa Gondang mendadak sunyi senyap. Tak ada lagi suara gong yang biasanya membangunkan warga. Pak Bejo dan Kang Tuya Joriga segera mendobrak pintu rumah Nyi Gongso. Nyi, apakah kau baik-baik saja? Berat! Di sana, di atas gong emas itu, Nyi Gongso telah terbujur kaku. Dia mengembuskan nafas terakhirnya dalam posisi memeluk gong buatannya. Nyi Gongso telah pergi, membawa seluruh rindu yang tak pernah sampai. Teman-teman dan Dewan Juri yang terhormat, tempat tinggal Nyi Gongso di daerah Godong Mojokerto kini dikenal oleh masyarakat dengan nama Jurang Gongso. Sebuah tempat indah yang menyimpan gema rindu seorang ibu yang tak pernah usai. Kisah ini terus mengalir bersama waktu, membisikkan di telinga kita semua yang mendengarnya hari ini. Saya Kikan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam literasi.